Muhammad bin Husain bin Ahmad al-Asbahani. Wa man sannafa hadzal kitab Fathul Qarib al-Mujib li Syaikhil Alim al-Allamah Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi wa usulihima wa furu'ihima bi anna Allah ta'ala yu'iddu alaina min barakatihim wa asrarihim wa adwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dunya wa dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asyarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ila imam al-musannif rahimahullahu ta'ala wa hada man nafa'ana bihi wa bi'alamihi wa bi'alamihi wa bi'alamihi wa fid daraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadha faslun wa raka'atul faraidi. Wa raka'atul faraidi, adapun rakaat-rakaatnya solat fardu itu sab'ata asyara, ada 17 ruknan, ada 17 rakaatan apanya rakaatnya ya, solat fardu ya, dalam satu hari satu malam ya, itu ada 17 rakaat. Fiha itu di dalam sab'ata asyara arba'un wa salasuna sajdatan, adapun 34 sujud ya, sajdatan apanya sujudnya ya, dalam satu hari ada 17 rakaat ya, di dalam 17 rakaat itu ada 34 kali sujud ya, 34 ya, karena satu rakaat itu 2 kali sujud ya, kalau 2 kali sujud ya berarti 34 ya, berarti 17 dikali 2 ya, sama dengan 34. Wa arba'un wa tis'una, dan 94 takbiratan apanya takbirnya ada ya, termasuk takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal itu kalau di total semuanya ada 94 takbir. Wa tis'u tasyahhudatin, dan 9 tasyahud ya, ada 9 tasyahud ya, salat zuhur 2 kali tasyahud, salat asar 2 jadi 4, salat maghrib 2 jadi 6 jadi 6, salat isya 2 jadi 8, salat subuh 1 jadi 9 ya, 9 tasyahud. Wa asyru taslimatin, dan 10 ya, dan 10 salam ya, 10 salam ada 5 waktu ya, 1 waktu 2 kali salam, salam yang wajib dan salam yang sunnah berarti ada 10 ya, 5 kali 2 sama 10. Wa mi'atun wa salasun wa khamsuna,
dan 153 tasbihatan apanya tasbihnya. Ketika ruku ada tasbih, ketika sujud ada tasbih. Tapi kalau di total semuanya ya ada 153 kali tasbih. Wajumlatul arkani, adapun jumlah rukun-rukun fi sholati di dalam sholat itu mi'atun wasittatu wa ishruna, ada 126 ruknan apanya rukunnya. Kalau di total semuanya itu ya di dalam sholat ada 126 rukun, baik rukun yang qauli ataupun rukun yang fi'li, rukun qauli ataupun rukun fi'li. Itu kalau di total semua ya ada 126 ya ruknan apanya rukunnya. Fi subahi itu di dalam sholat subuh salah sunnah ruknan, salah sunnah adapun 30 ruknan apanya rukunnya. Dalam sholat subuh ada 30 rukun. Wafil maghribi, dan itu di dalam sholat maghrib isnani wa arba'una, adapun 42 ruknan apanya rukunnya. Ya sholat maghrib lebih banyak ya, karena rakaatnya lebih banyak. Wafil rubaiyati, dan itu di dalam sholat yang 4 rakaat, sholat zuhur, ya, sholat asar dan sholat isya. Itu arba'atun wa khamsuna, ada 54 ruknan apanya rukunnya. Ya, ruknan apanya rukunnya. Di total semua ya, ada 126 rukun, 126 rukun di total semua. Waman ajaza, waman adapun barang siapa itu ajaza tidak mampu siapa man, ya ajaza ya, dia tidak mampu ya. Ajaza asal maknanya lemah, maksudnya lemah tidak mampu. Karena siapa yang tidak mampu adil qiyami untuk berdiri fil fardhati di dalam sholat yang fardu. Ya, barang siapa ya, yang di dalam sholat fardu dia nggak mampu berdiri, mungkin kakinya lagi sakit, ya sakitnya apa aja dah, ya pak asam urat kali dan lain sebagainya. Sholat maka sholat siapa man jalisan hal keadaannya ya orang yang duduk, ya maka boleh dia sholat dalam keadaan duduknya sholat fardu. Ya, sholat fardu. Jadi bagi yang mampu ya harus berdiri. Ya, kalau dia mau berdiri sholatnya duduk tak sah sholat fardu, kecuali sholat sunnah. Ya, kalau sholat sunnah, ya, walaupun mampu berdiri boleh sambil duduk, ya, boleh sambil berbaring, ya, boleh sambil tidur miring. Ya, kalau sholatnya sholat sunnah. Ya, cuma kalau sholat sunnah dia mau berdiri, ya, lalu dia duduk, ya, sholatnya sah. Cuma pahalanya separuh, ya, separuhnya sholat orang yang berdiri karena dia mampu, kecuali dia agak mampu. Kalau dia nggak mampu berdiri dia duduk ya, nah sholatnya sambil duduk itu pahalanya sama dengan sholatnya orang berdiri. Kalau emang nggak mampu, ya kalau mampu separuhnya paruh. Ya. Padahal dia mampu berdiri misalnya, lalu dia sholatnya duduk, itu pahala separuh orang yang sholatnya duduk. Ya, tambah kurang lagi tuh. Ya, separuh ya pahalanya ya, dari orang yang sholatnya duduk. Ya, kalau sholat fardu wajib berdiri. Ya, kalau nggak mampu berdiri ya maka sambil duduk. Ya, sambil duduk. Ya, duduk dalam sholat itu ada 4. Ya, yang kalau kita kerjakan bisa. Yang pertama ya, namanya duduk iftirash. Ya, duduk iftirash ya di mana ya seseorang duduk di atas telapak kaki yang sebelah kiri duduknya. Kemudian kaki yang kanan itu ya
berdiri ya, di atas apa perut jari-jari posisinya. Ya, kalau duduknya duduk iftirosh. Yang kedua ada yang namanya duduk tawaruk. Kalau duduk tawaruk itu duduk di mana ya, seseorang menempelkan ya, bokongnya ya, itu di lantai. Kemudian kaki yang sebelah kiri ya, itu berada di bawah kaki yang sebelah kanan. Ya, ditarik sana. Ya, itu namanya duduk tawaruk ya. Sehingga dia posisi dalam keadaan diri. Namanya duduk tawaruk. Ya. Ada lagi namanya duduk tarobok. Ya. Duduk tarobok itu duduk sambil sila nih, namanya duduk tarobok sila. Ya. Ini pun duduk ya, yang kalau kita sholat dengan duduk ini sholat sah. Ya, sholatnya sah. Ya. Karena duduk iftirosh itu disunahkan ketika duduk di antara dua sujud dan duduk at-tahiyat yang pertama. Ya, itu sunnah. Ya, jadi kalau umpama duduk di antara dua sujud atau duduk ya sujud yang duduk tasyahud yang pertama, dia dengan duduk tawaruk sholatnya sah, cuman kagak dapat pahala sunnah. Ya, atau dia duduk sambil duduk tarobuk dulu sila, sholatnya sah, cuman kagak dapat pahala sunnah. Ya, atau sebaliknya misalnya duduk yang terakhir, ya at-tahiyat terakhir itu duduknya duduk tawaruk, ya. Lalu dia duduknya duduk iftirosh. Ya, padahal dia mampu ya untuk duduk tawaruk, dia bisa untuk duduk tawaruk ya, kecuali nggak mampu, ya. Kecuali dia ada masalah, nggak bisa duduk tawaruk ya, bisa duduk iftirosh ya. Tapi dia mampu duduk tawaruk, duduknya iftirosh, sholatnya sah, tapi tidak dapat pahala sunnah duduk tawaruk. Ya, lalu yang ketiga tadi tawaruk ya, yang keempat namanya duduk iqam. Ya, duduk iqam. Ya, duduk iqam itu ada dua model. Ya, jadi duduk iqam itu duduk di atas kedua tumit. Ya, berarti tumit itu berdiri gitu tuh. Ya, berdiri gitu ya. Lalu kita duduk di atas dua tumit. Namanya duduk iqam. Ya, itu duduk yang hukumnya mubah. Ya, yang hukumnya mubah. Ya, tapi ada juga iqam yang hukumnya makruh. Ya, duduknya seperti anjing yang sedang duduk. Ya, jadi begini. Ya, duduknya ini ya, ditarik ya kakinya, ya, kemudian kakinya itu tangannya di lantai. Namanya duduk iqa. Jadi yang hukumnya makruh. Ya, jadi kalau sholat pakai duduk iqa yang semacam ini, sholatnya sah, cuma hukumnya makruh. Itu model 4 duduk di dalam sholat. Ya, ada duduk iftirosh, ada duduk tawaruk, ya, ada duduk tarobo, dan duduk iqam. Ya, iqam. Ya, duduk iqam. Ya, iqam tadi ada dua tuh ya. Yang model tadi ada yang model seperti anjing sedang duduk. Ya, itu kalau kita duduk yang semacam itu semua sholatnya sah. Ya, sholatnya sah. Ya, sebagian hukumnya makruh. Ya, sebagian sunnah, sebagian hukumnya mubah. Ya, mubah. Ya, jadi kalau kamu kita mau duduk habis sujud, kita duduknya duduk tarabuk sila. Ya, sah sholatnya. Ya, sholatnya sah. Ya, karena termasuk ya, duduk di dalam sholat ya. Nah, termasuk duduk yang dimulaikan di dalam sholat. Ya, tapi yang paling utama ya, kalau kita nggak bisa berdiri ya mungkin karena sakit ya, maka sholat dalam keadaan duduk. Yang paling utama duduknya duduk iftirosh. Yang paling utama ya, duduknya duduk iftirosh. Ya. Nanti rukunya pakai isyarat itu agak mungkin ya. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih bisa duduk ya sujud gitu ya. Waman adapun barang siapa itu ajazah tidak mampu siapa man anil julusi untuk duduk. Ternyata duduk juga kagak mampu, berdiri kagak mampu, duduk kagak mampu. Ya, mungkin karena ada bisul, karena nggak bisa duduk ya.
Sholat maka sholat siapa man mutaji'an, ya keadaannya ya tidur miring, ya karena dengan tidur miring ini dada bisa menghadap ke arah kiblat. Jadi duduk tidur miring dulu tuh. Kalau duduk agak mampu ya maka tidur ya. Tapi kalau duduk bisul ini ya bisul 2 biji. Ya, kalau duduk nggak bisa nih. Ya, akhirnya terpaksa sholatnya tidur miring. Ya, terutama tidur miring dulu. Ya, tidur miring ya karena dengan tidur miring ya itu dada bisa menghadap ke arah kiblat. Ya, karena yang wajib menghadap itu dadanya. Ya, ke arah kiblat itu dadanya, bukan wajahnya. Ya, bukan wajahnya. Ya. Oleh karena itu kalau umpama ada orang ya tiba-tiba ya di wajahnya nengoknya ke kanan, ya nggak bisa dibalikin tuh, yang sakit ya. Ya mungkin karena salah bantal tidurnya, ya nengoknya ke kanan. Nah ketika sholat apa wajahnya yang menghadap kiblat atau dadanya? Dadanya. Ya, jadi biarin mukanya ngadep dulu. Ya dadanya yang menghadap ke arah kiblat. Begitu juga ketika mayit dikuburkan di dalam liang lahat itu menghadap tuh yang ke kiblat dadanya. Ya, yang menghadap kiblat dadanya. Ya. Jadi kalau umpama ada orang gitu ya, ada mukanya ngadapnya bukan ke depan ke belakang. Ya, umpama kan gitu ya. Ketika dia meninggal, ya itu yang ngadap kiblat mukanya apa dadanya? Dadanya. Biar mukanya ngadap ke belakang. Yang penting dadanya ngadap ke arah kiblat. Ya, kayak gitu. Jadi muttaji'an. Jadi kalau umpama ya tidur miring pun kagak bisa. Ya, tidur miring pun kagak bisa karena bisulnya itu ada paha sebelah kanan sebelah kiri. Ya, bisanya celentang. Ya, maka tidur celentang. Ya, tidur celentang ya. Ya, kalau dia kagak bisa bangun ya, mungkin stroke gitu ya. Maka wajib dia wajahnya kalau dadanya udah nggak bisa duduk gitu ya, nggak bisa duduk ya, maka wajahnya wajib diusahakan bisa menghadap ke arah kiblat ya. Dengan cara apa? Dengan cara diganjel. Kalau mau bisa diganjel ya, sehingga wajahnya agak menghadap ke arah kiblat, dadanya nggak bisa ya, maka tetap sah. Ya, tidur miring. Adapun ruku ya, dan sujudnya ya, itu dengan isyarat kepala. Ya, Allah Akbar, sallallahu sujud Allah, pakai isyarat kepala. Ya, pakai isyarat kepala. Ya, di sini di dalamnya fa'in ajaza anil imani. Ya, apabila tidak mampu juga untuk isyarat birosinya dengan kepalanya. Au ma'a bi ajfanihi ya, maka isyarat dengan kelopak matanya. Ya, mungkin karena stroke ya, akhirnya nggak bisa isyarat dengan kepala, kepalanya bisa digerakin ya, maka dengan kelopak matanya. Ya, fa'in ajaza apabila tidak mampu juga anil imai untuk isyarat lihat dengan kelopak mata, ya, matanya merem, nggak bisa digerakin juga tuh. Ya, nggak bisa digerakin juga ajro arkan nasolati ala qalbihi ya, maka melaksanakan ia akan rukun-rukun sholat itu dengan hatinya ya, sampai mata nggak bisa digerakin masih tetap wajib sholat ya, mata bisa digerakin kepala nggak bisa digerakin sampai mata ini nggak bisa digerakin tetap wajib sholat wala yatrukuha madama aqluhu tsabita. Ya, tidak boleh meninggalkan sholat selagi akalnya masih normal. Ya, kalau akalnya masih normal wajib sholat. Ya. Oleh karena itu dalam mazhab Syafi'i, ya, itu ada 3 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ya, tentang orang meninggalkan sholat, ya, apakah dibayarkan fidyah atau enggak. Itu pendapat yang pertama, pendapat yang paling kuat. Ya, itu tidak dibayarkan fidyah. Ya, jadi ada orang nih
Saudara kita yang waktu hidupnya ninggalin sholat, ya ketika dia meninggal, pendapat yang paling kuat nggak usah dibayarkan fidyah, ya nggak usah dibayarkan fidyah, nggak usah dikodokkan sholat. Itu pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Jadi diapain dong, kesian ya, didoain aja. Ya mudah-mudahan waktu dia dulu meninggalkan sholat Allah ampuni. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni dia meninggalkan sholat. Lalu pendapat yang kedua, ya, itu boleh dibayarkan fidyah. Ya, boleh dibayarkan fidyah. Ya, ahli warisnya dibayarkan fidyah. Ya, kalau dia meninggalkan sholat, ya fidyah. Satu sholat satu mud. Ya, satu sholat satu mud. Satu mud berapa? Berapa on satu mud? 6 sampai 7 on. Ya, 6 sampai, sebetulnya bukan 6,7, tapi 6 sampai 7 on. Ya, kalau 67 gimana? Tetap sah. Ya, karena 67 ya itu di antara 6 sampai 7 on. Ya, 6 sampai 7 ya. Jadi boleh 6 on, 63, 65, 67, bukannya 67. Ya, ada 7 on pun gak apa-apa. Ya, satu mut ya, taruhlah 7 on dan hitungnya gampang. Ya, kalau ada beras 50 kilo, berapa mut? Ya, ada beras, biasa beras 1 karung 50 kilo. Ya, ditanya itu berapa mut? Harus tahu kan? Ya, tadi kan udah jelasin 7 on, taruh 7 on, 1 kilo 10 on. Ya, berarti kita ambil 50 nya. Ya, 50 ya, setiap 1 kilo 7 on ambil semua. Ya, berarti dapat berapa? 50 mut. Ya, masih sisa 3 on dikali 50. Ya, berapa? 3 kali 5 150 on. Ya, berarti masih ada, kalau 150 berarti masih ada 15 kilo. Ya, kita ambil lagi tuh. Ya, 15 mut kita ambil lagi. Tadi berapa? 50 tambah. Ya, berarti tambah 15. Ya, tadi kan 50. Ya, yang 15 kilo kita ambil per kilonya 7 on, ya berarti ada 15 mut ditambah 50 berapa? 50 tambah 15 65. Ya, 50 tambah 15 65. Ya, berarti ada 3 orang yang tersisa dikali berapa? 15. Ya, berapa? 3 dikali 45 ya. Nah, kalau 45 ya berarti ada 4,5 kilo. Ya, 45 on kan? Ya, 45 on ya, karena 10 onnya 1 kilo. Ya, kalau 40 berarti 4,5 kilo. Ya. Nah, kita ambil yang 4 kilo. Ya, 4 kilo ini 777. Berarti dapat 4 on, 4 mut. Ya, ditambah lagi tadi berapa tadi? 65 ditambah 4. 65 tambah 4 berarti 69. Ya, 69 mut berapa ya? Nah, yang 4 ya ini 3 kali 4 berapa? 12 tadi ada sisa 5. Berapa? 17 ya. Nah, kalau 17 ya, kalau 1 mutnya itu 7 on, 7 tambah 7 berapa? 14 ya. Ya udah berarti dapat 1 tuh. Ya, tadi berapa tadi? 69 ditambah 1 jadi 70 mut. Ya, jadi 50 kilo beras ya itu bisa kita jadikan 70 mut. Itu pun mengambil ya yang 7 ton. Ya, mungkin kalau mengambilnya yang 6 ton bisa lebih dari itu. Ya, bisa lebih dari itu. Gitu begitu. Ya. Cara hitungnya begitu. Ya. Banyak kalau mau dari masyarakat ada acara 7 hari, 15 hari ya, atau 40 hari dia mengangkat fidyah. Ya, itu tanya ya, berasnya ada berapa kilo? Ya. Karena untuk hitung 1 mutnya itu kan nggak ada 1 liter. Ya, kalau dia pakai liter repot lagi. Ya, kalau pakai kilo tadi kayak kita itu. Ya, jadi kalau 50 kilo ya sekitar ada 70. Ya, ada 70 mut. Kalau 2 karung berarti 100 ya, 70 tambah 70 140 mut. Begitu seterusnya. Cara itu yang betul.
Faslun wallahu a'lam bishawab.